Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan sebuah metode atau function yang ada di dalam OOP menggunakan bahasa PHP, yaitu constructor. Constructor di dalam OOP adalah sebuah function yang ketika kita membuat function tersebut, kita tidak perlu memanggilnya berulang kali. Ketika kita sudah membuat objek dari kelas tersebut atau sebuah kelas yang memiliki function constructor, maka fungsi constructor tersebut akan secara otomatis terjalan. Oke, mari kita coding saja langsung. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas yaitu kelas mahasiswa. Coba kita langsung uji yaitu metode atau function constructornya. Kita buat dulu public function. Untuk membuat function constructor kita harus menggunakan kata construct dan underscore dua seperti ini. Ya kan, construct. Semisal kita ingin membuat itu hello world. Untuk ini coba kita buat hello world menggunakan function construct. Buat objeknya hello sama new siswa, kita save, maka secara otomatis akan terjalankan atau secara otomatis tercopy yang ada atau kode yang ada dalam function tersebut. Berbeda dengan function biasa. Semisal kita mempunyai function yaitu function sama, kita buatnya sama function hello misalnya. Function hello untuk menampilkan hello world. Untuk memanggil function hello itu berbeda dengan function constructor. Setelah kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas, kita harus memanggil function yang ada yang ingin kita panggil. Misal kita ingin memanggil function hello, kita buat seperti ini. Hello, hello. Nah, save, kita lihat di internet atau profil kita, dia secara otomatis akan terjalankan ketika sudah diketik sini. Oh, kita untuk melihat perbedaan ini kita buat saja yang berbeda, yaitu doang. Hmm, dapat dilihat di situ perbedaannya. Jadi jadi perbedaan antara function biasa dan function constructor ada di dalam pemanggilannya, dan juga sangat apa function constructor ini juga sangat berguna dalam mengisi data secara banyak. Contohnya seperti ini. Ketika coba kita buat mahasiswa itu identik dengan misalnya kita buat properti nama, habis itu kita buat name, setelah itu kita buat prodi. Kita sudah memiliki eh, tiga properti yang ada dalam kelas yang kita punya. Masing-masing properti ini bisa kita isi secara langsung seperti nama, yaitu misalnya Nanda, dan name yang kita buat asal-asal aja. Dan prodi misalnya kita buat teknik. Nah, ada fungsi teknik TRPL. Oke. Kita dapat memanggil nilai yang ada dalam properti yang kita punya menggunakan function hello. Kita ubah dulu menjadi function tampil biar dia sesuai. Untuk memanggil nama properti yang ada di atas yang ada kita punya, kita harus menggunakan this karena properti
yang ada dalam kelas itu berbeda dengan variabel yang ada dalam sebuah function. Jadi kita harus membuat function baru, membuat variabel baru yang akan menangkap data dari properti yang kita punya ke variabel yang baru. Yaitu kita membuat kata kuncinya itu ada di sini, yaitu this. Kita buat, kita kasih koma saja. Kita buat nama this berlebih rapi. Coba kita ginikan saja nama dengan this nama. Setelah itu name dengan name, this name. Sabar. Setelah itu untuk prodi kita bisa menggunakan ini sama saja. Prodi, which prodi. Oke kan? Ya, error. Oh, sabar. Kita belum memanggil function yang kita punya. Kita tampil. Depan karyawan prodi. Ada yang salah, mungkin typo. Oke, salah maksudnya ini. Typo harusnya di sini this, bukan prodi. Terus, nah, dia akan muncul di sini. Oke. Untuk pengisian dalam properti ini, kita juga bisa melakukannya di bawah, tanpa harus mengisi secara langsung. Coba, coba ya, kita isi dulu. Misalnya, nama sama dengan Ridho, misalnya. Kita buat dulu. Coba kita ganti saja. Misalnya ini menggunakan apa? Kita sesuaikan saja nama objek yang kita punya dengan properti yang ingin kita buat. Misalnya itu. Jadi di sini kita membuat studi kasusnya untuk menampilkan atau menampilkan banyak data dengan secara lebih fleksibel atau lebih mudah. Oke, atas kita buat ini sama dengan primer dan juga properti dan juga prodi kita buat misalnya kita buat berbeda yaitu setelah itu coba kita panggil function yang kita punya itu function tampil yang benar. Apakah datanya sudah berubah? Kita lihat. Oke, dia sudah berubah. Bagaimana kalau kita ingin buat banyak nama di sini? Tentu saja itu sangat akan sulit atau sangat menguras yang namanya itu line code yang kita punya. Misalnya kita ingin membuat nama baru, kita buat satu-satu. Misalnya namanya Rizky, kita buat lagi objek baru namanya Rizky. Dan kita akan mengulangi hal yang sama dalam pemanggilan atau pembuatan pengisian properti yang kita punya. Itu cukup sulit dan tidak direkomendasikan untuk membuat seperti itu. Oleh karena itu, kita menggunakan function construct untuk pembuatan yang lebih efisien dari sebuah properti. Caranya seperti ini. Coba ini kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita enter.
Coba kita buat objek baru. Ini kita panggil dulu ya. Untuk membuat sebuah mengisi sebuah properti yang kita punya, kita harus membuat variabel untuk menangkap nilai dari properti yang kelas kita punya. Jadi kita di sini buat baru variabelnya, yaitu nama, name, dan juga prodi. Oke. Seperti yang saya bilang tadi bahwa properti di dalam function berbeda dengan variabel yang ada dalam function. Oleh karena itu kita harus menangkap lagi sebuah properti atau isi dari properti tersebut yang akan disimpan ke dalam variabel nama. Kita menggunakan this lagi. This nama sama dengan nama. This name sama dengan name. This body sama dengan prodi. Oke, selesai. Jadi kita tidak perlu. Jadi untuk pengisian properti yang kita punya, kita tidak perlu untuk mengisi di awal lagi. Tidak perlu kita mengisi di sini. Ini bisa kita hapus. Kita hapus. Dan kita hapus. Oke. Coba kita buat objek. Misalnya yang tadi nanda. Oke. Dan ini mahasiswa. Kita buat di sini dari parameter. Jadi untuk eh, pengisian function construct yang kita punya, kita dapat langsung mengisinya di parameter objek yang kita punya, yaitu new mahasiswa. Kita bisa langsung isi di sini. Kita buat misalnya nama Nanda. Kita buat lagi NIM-nya misalnya sekian sekian sekian. Dan bodinya itu teknik. Misalnya. Apa dah ya? Aha, coba. Aha. Setelah itu kita panggil lagi. Eh, kita kan sudah mempunyai yaitu function tampil. Kita dapat memanggilnya. Nanda. Nanda tampil. Kita lihat pakai error atau tidak. Syntax error unexpected token di baris 12. Oke, sini kurang lebih koma. Nah, dia secara akan otomatis menampilkan data yang kita punya. Jadi kita tidak perlu mengisi data secara berulang seperti ini. Kita dapat mengisinya langsung di dalam parameter yang kita punya dalam sebuah objek. Jadi dengan begitu dapat menjadi codingan yang kita punya dapat menjadi lebih efisien dan dapat mudah dimengerti. Jadi untuk menambah nama atau menambah data lagi, kita bisa menggunakan hal yang sama, yaitu misalnya kita tambah lagi namanya Rido, new Rido, new mahasiswa. Kita buat namanya Rido, ini segini, dari prodi AP misalnya. Dan kita panggil lagi menggunakan function tampilan yang udah kita punya. Rido, Rido tampil. Oke, mahasiswa. Typo. Nah,
Dasar awatan otomatis, udah kasih BR biar nampak. Oh, malah hilang. Sabar. Oh, di sini dong kita kasih BR. Di situ. Kasih. Dari oke lah. Nah, kita kasih BR. Jadi dengan adanya constructor, kita dapat membuat sebuah objek beserta properti yang kita punya dengan lebih mudah dan lebih efisien dan dapat mudah dimengerti. Dengan ada data seperti ini, kita dapat mudah mengolahnya. Bisa kita masuk ke array, bisa kita ulangin, dan tentunya ini sangat membantu untuk mengoding atau melakukan kode-kode yang memiliki beberapa data lebih cepat. Jadi kalau untuk proyek-proyek kecil atau segala tugas untuk membuat data dalam function construct ini cukup mudah dan dapat berguna. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang constructor yang ada dalam PHP. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.